tapi justru untuk tumbangan atau tumpahan di dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah perlu disembelih sesuatu yang dekat dengan diri, yaitu nafsu hayawan. Maka hewan yang disembelih itu disebut kurban. Dinamakan hewan kurban pada hakikatnya menyembelih nafsu amarah, nafsu hayawan yang menghalang-halangi kita mendekat kepada Allah. Makanya perlu kita disuruh kurban itu, maksudnya begitu. Maka di dalam Al-Quran menerangkan di surat Haji Bismillahirrahmanirrahim, lakum halal walakin iyanallahu taqwa minkum. Ya adalah akan sampai kepada Allah dagingnya kurban, darahnya kurban, akan tapi yang sampai kepada Allah adalah takwanya, kurban dari kamu. Jadi hampir sudah menjadi keyakinan bahwa mulai ibadah kurban adalah peristiwa sejarah Nabi Ibrahim yang diperintah Allah Ta'ala untuk menyembelih anaknya sendiri, Ismail. Tentang pendapat penyembelihan anak ini ternyata Bapak Kiai kurang berpendapat ini. Tiga enggak sependapat. Di setiap ceramah dan pengajian hampir semua mengartikan Nabi Ibrahim diperintah menyembelih anaknya sendiri, nama Ismail. Bagi Mursyid Rasul Tiga itu perintah itu. Dalam Al-Quran surat Maidah diterangkan, barang siapa yang bunuh seorang manusia yang orang itu tidak bersalah, dosanya sama dengan membunuh seluruh manusia di alam dunia ini. Ismail enggak memiliki dosa terhadap bapak itu. Tidak pernah ada dosa pada masyarakat dan tidak pernah berbuat maksiat. Tulus dan bakti. Apa mungkin Nabi Ibrahim diperintah membunuh, diperintah membuat dosa segitu besarnya? Memang kalimat berbunyinya abdahuka tanzur masyataroh, tapi jangan terjebak oleh kalimat-kalimat saja. Jangan sampai keliru. Sebenarnya hakikatnya tidak diperintah membunuh Ismail, harus dilihat latar belakangnya. Nabi Ibrahim misalnya hampir 100 tahun, belum pernah punya anak. Setelah usianya hampir 100 tahun baru dikaruniai anak satunya, yaitu Ismail. Bagaimana cintanya orang mendapatkan anak bagus dan taat seperti itu. Kita tidak bisa membayangkan melihat usia tua baru punya anak. Ini sebagai contoh, sebagai Nabi Ulul Azmi, jangan sampai cinta kepada anaknya itu melebihi cintanya kepada Allah. Potonglah cinta yang berlebihan kepada anak itu. Itu maksudnya bukan diperintah membunuh. Jika cinta yang tidak boleh dikalahkan cinta Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada jihad fisabilillah, maka tidak patut seorang Nabi Ulul Azmi sampai hatinya terisi cinta kepada anaknya, maka potonglah. Jadi perintah potong Ismail yang dimaksud itu adalah perintah memotong cinta kepada anaknya. Allah Rahman Rahim, makasih sayang. Kalau dikatakan penyayang pengasih, maka tidak mungkin perintah seperti itu. Harus hati-hati. Kemudian Nabi Ibrahim diuji lagi. Usia 84 tahun.
belum punya anak. Satu-satunya Ibrahim mendapatkan anak, baru mempunyai anak satu, istri dari Mesir, namanya Hajar. Dan Hajar masih menyusui. Ibrahim diuji lagi. Harus dipisahkan, diceraikan dengan jarak 1.500 km dari tempat kediamannya Ibrahim waktu itu di Palestina sampai ke Mekah jaraknya 1.500 km. Disitulah sepi. Ditinggal sendirian dengan Ibrahim. Tidak ada teman. Hanya ibunya dengan Ismail saja yang masih menyusui. Kemudian Ibrahim pulang. Hajar mengikuti. Ibrahim akan kemana? Ibrahim diam saja. Hajar tanya lagi, Ibrahim akan kemana? Ibrahim diam saja. Hajar tanya lagi, kami ini ditemani siapa? Bagaimana kalau nanti makanan ini habis? Kami belum punya rumah. Ibrahim diam saja. Dan Hajar akan kemana? Ibrahim diam saja. Hajar menjawab, apakah kehendak Tuhan ini? Barulah Ibrahim menjawab, ya, kehendak Tuhan. Kemudian Hajar ikhlas karena itu kehendak Allah. Kemudian Ibrahim pulang ke Palestina, meninggalkan anak yang masih susuan. Setelah berselang 10 tahun, kurang lebihnya, kangen anaknya, meninggal istrinya di Mekah. Waktu itu Nabiullah Ismail bayi kecil, kangen. Begitu datang, tahu, memang Nabiullah Ismail gagah yang Nabi. Ya. Senangnya bukan main. Tahu-tahu malam itu mendapat, yaitu perintah mimpi supaya menyembelih putranya. Maksudnya cinta yang menjadi-jadi itu harus dipotong. Maksudnya baca korban. Makanya walaupun ini syariat korban yang bisa kita lihat dengan nyata mata kepala kita, tapi ini disyariatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana lahu sya'atun wala yabahi fala yahlibanna musallati. Barang siapa yang baginya ada kemampuan tapi tidak mau ibadah kurban, kata Rasul, maka janganlah mendekati tempat sholat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ini dituntun oleh Nabi Muhammad SAW untuk mensyariatkan, untuk mengerjakan ibadah